Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang bertemu kembali di channel Mas Imam Nawawi, tempat terbaik untuk mengikuti perkembangan terkini dan analisis mendalam seputar politik Indonesia. Hari ini kita akan membahas perihal tentang bagaimana ya dengan posisi Prabowo, karena Jokowi menitipkan nama untuk kabinet Prabowo, strategi atau tekanan. Bisa juga kita bertanya, akankah Prabowo independen dan masihkah Jokowi punya pengaruh besar kepada Prabowo? Sahabat sekalian, baru-baru ini dalam sebuah pertemuan ya ataupun pemberitaan muncul sebuah informasi bahwa Jokowi dilaporkan menitipkan beberapa nama kepada Prabowo Subianto untuk dipertimbangkan menjadi ataupun masuk di dalam kabinet Prabowo nanti. Hal ini menandai sebuah momen penting dalam transisi kekuasaan, sekaligus menghadirkan pertanyaan besar, apakah ini strategi Jokowi untuk memastikan kelanjutan agenda pembangunan atau sebuah bentuk tekanan politik. Di satu sisi, langkah Jokowi bisa dilihat sebagai upaya untuk memastikan stabilitas politik dan kontinuitas pembangunan yang telah ia mulai. Dengan menitipkan nama-nama tertentu, kita bisa melihat Jokowi ingin memastikan bahwa program dan prioritas pemerintahannya bisa terus berlanjut, bahkan setelah ia tidak lagi menjadi presiden. Di sisi lain, ya kita melihat bahwa pengamat politik melihat bahwa itu adalah sebuah tekanan terselubung. Menitipkan nama untuk kabinet baru mungkin memberikan pesan bahwa Jokowi masih ingin memegang pengaruh dalam pemerintahan yang akan datang, meskipun tak lagi secara resmi berada di posisi kekuasaan. Nah, sahabat sekalian, kalau kita perhatikan ini, seperti yang disampaikan oleh pengamat politik ya, dari UIN Syarif Hidayatullah Adi Prayitno, bahwa langkah Jokowi tersebut secara prinsip tidak bisa diterima kalau melihat posisi untuk menentukan siapa menteri adalah hak prerogatif Prabowo kalau dia jadi presiden, mengingat posisi kemenangan Prabowo masih harus memasuki tahap gugatan di MK. Kalau dia presiden, ya maka nanti prerogatif ada di Prabowo. Persoalannya, kata Adi, menjadi rumit karena kemenangan Prabowo itu tidak lepas dari faktor Jokowi. Apalagi kalau kemudian Jokowi masih menjadi presiden, itu jelas sangat berpengaruh besar bagi Prabowo. Nah, sahabat sekalian, kita bisa lanjutkan bahwa untuk memahami dinamika itu, ya kita bisa melihat bahwa politik Indonesia itu seringkali beroperasi dalam nuansa yang kurang terang ya. Kita orang sih abu-abu, di mana kolaborasi dan persaingan berjalan beriringan. Teringat apa namanya sosok Tum Nasdem ya. Menitipkan nama bisa jadi adalah cara Jokowi untuk menjaga agar roda pemerintah tetap berjalan. Sementara Prabowo kita belum melihat ya secara langsung atau terbuka apa yang akan disampaikan atau yang jadi respon dia terhadap berita tersebut ya. Dan kalau kita ambil sebuah pertanyaan ini strategi atau tekanan, ya ini akan kembali kepada Prabowo yang bisa kita lihat ke depan ya. Apakah Prabowo nanti akan melihat dirinya adalah presiden yang memang dipilih oleh rakyat secara langsung, ataukah Prabowo masih merasa bahwa dirinya jadi presiden karena dukungan Jokowi? Disinilah kemudian dilema itu ada di dalam diri Prabowo. Kalau kita lihat Prabowo yang berulang kali memuji Jokowi, ya normalnya Prabowo pasti akan memberikan perhatian khusus terhadap arahan perintah dan aspirasi Jokowi. Akan tetapi, kalau misalnya Jokowi memang seperti itu, maksud saya Prabowo betul-betul menerapkan pola seperti itu, apakah Prabowo tidak melihat bahwa dirinya itu menang karena dipilih oleh rakyat? Nah, disinilah ya Prabowo nanti akan menentukan langkahnya. Apakah dia akan menjadi presiden rakyat Indonesia
Ataukah Prabowo menjadi presiden dan hanya bisa dalam tanda kutip ditekan oleh pihak-pihak yang bisa dikatakan memiliki jasa besar bagi perjalanan Prabowo untuk memenangkan Pilpres 2024? Waktu yang akan menjawab dan kita tunggu seperti apakah sikap dan pilihan politik Prabowo. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.